orang dapat hidayah itu orang yang senang mendengarkan nasihat, senang mendengarkan masukan, senang mendengarkan kritikan. Dia dengar, dia menjadi pendengar yang baik. Fayattabi'una ahsana, dia ikuti yang baik-baiknya. Emang tidak semua masukan itu bisa kita terima, tapi yang penting kita mau dengar. Hadirin bisa lihat ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 18 Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang dapat hidayah itu senang mendengarkan nasihat, senang mendengarkan masukan, senang mendengarkan kritik. Fayattabi'una ahsana, dia ikuti nasihat yang baik. Ulaika hadahumullah, mereka itulah orang yang dapat hidayah Allah. Catat, mereka itulah orang yang dapat hidayah Allah. Ada tambahan, wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang yang berpikiran jernih. Jadi ciri orang yang cerdas menurut Quran, dia senang mendengar lalu mengikuti kebenaran itu. Dia mendengar masukan, dia ikuti input kalau sekiranya itu bagus. Mereka itulah orang yang dapat hidayah, dan mereka itulah orang yang berpikiran jernih. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang dapat hidayah itu bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 96, bahwa ciri orang dapat hidayah itu adalah walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Hadirin, hidupnya tuh berkah. Jadi orang yang dapat hidayah, hidupnya berkah. Apa itu hidup yang berkah? Lihat di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sabda Rasul, orang yang hidupnya berkah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan makin hari makin baik, itulah orang yang dirahmati, orang yang diberkahi. Yuk kita renungkan, kira-kira setahun lalu dengan sekarang kualitas kesolehan kita ada improvement tidak, ada perbaikan tidak? 5 tahun lalu dengan sekarang ada perbaikan tidak? Ciri orang yang diberi hidayah, ada perubahan ke arah yang lebih bagus. Boleh jadi setahun lalu sholatnya sering terlambat, sekarang di awal waktu. Boleh jadi setahun lalu sholatnya jarang di masjid, sekarang di masjid. Boleh jadi setahun lalu kita nyaris tidak pernah baca Quran. Ya sekarang kalaupun kita tidak bisa bacaan Quran, minimal baca terjemahannya. Ya, tadinya kita pemarah kepada istri, sekarang sudah lebih bisa mengendalikan diri. Tadinya kita pelit, sekarang sudah mulai lebih dermawan. Saudara-saudaraku, itulah orang yang diberi hidayah. Apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehannya selalu mengalami continuous improvement, perbaikan, itulah orang yang dirahmati, diberkahi. Itulah orang yang dapat hidayah. Jadi ternyata orang yang dapat hidayah itu kita bisa evaluasi, apakah saya dibimbing dengan hidayah Allah? Tanya. 1, merasa mudah. 2, merasa nikmat, ya. 3, istiqomah. 4, sabar dan syukur menghadapi hidup. 5, mau mendengarkan nasihat. 6, hidupnya lebih berkah, makin soleh. Terakhir, orang yang dapat hidayah itu sudah dipastikan dia akan husnul khotimah. Itulah ending terindah. Kita semua lagi antri. Hadirin sidang Jumat, coba renungkan. Andai mimbar tempat saya berdiri ini bisa bersaksi, bisa bicara, ada di antara guru-guru kita, di antara guru kita yang pernah berdiri di mimbar ini, sekarang sudah almarhum. Andai karpet tempat hadirin duduk bisa menjadi saksi, ada orang yang pernah duduk di karpet ini, pernah Jumatan di sini, pernah sholat di sini, sekarang sudah dikuburkan. Kita tinggal menunggu giliran saja. Maka pastikan kita ini dapat hidayah Allah supaya kita husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu orang yang ketika meninggal dia diridhoi Allah. Orang sakit dia sabar, dia tabah. Meninggal dia sedang diridhoi Allah. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah mencari nafkah, dia meninggal saat mencari nafkah,
dia syahid, dia sedang diridhoi Allah. Ada orang yang keluar rumah mencari ilmu, meninggal saat mencari ilmu, dia syahid, dia diridhoi Allah. Jadi ciptakan peluang-peluang, sekiranya kita mati, kita sedang diridhoi Allah. Nah, jadi klimaks dari orang yang diberi hidayah itu, dia meninggal husnul khotimah. Ini dijelaskan di dalam surat Fussilat ayat 30. Kalau orang yang husnul khotimah itu meninggal, saudara-saudara, lihat di surat Fussilat ayat 30, rohnya disambut oleh malaikat rahmat. Apa kata malaikat? Menyambut ruh orang soleh itu. Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih, bergembiralah kamu dengan kenikmatan yang akan kamu rasakan. Di dalam hadis sahih Bukhari bab ilmu, orang seperti ini katanya kalau meninggal, ruhnya akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segera saya kuburkan, segera saya kuburkan. Begitu dikuburkan, datang malaikat, nam solihat, tidur kamu yang tenang, istirahat sampai Allah membangkitkan. Itulah klimaks, puncak dari orang yang dapat hidayah Allah. Meninggal, tersenyum, disuruh istirahat sampai Allah membangkitkan. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.